lagi sama saya Fadi Iskandar. Dan saya Dara Warganegara dan hari ini Welcome back to Otak Lama bersama saya Dayu Koto dan Bro Fadi Iskandar. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Otak lama tuh artinya apa ya? Otak Lama tuh ngobrol. Soalnya kan gue ngelihat konten-konten YouTube lu kan, terus lu kontak gue, pengen ngobrol-ngobrol. Otak lama tuh gimana? Maksudnya otak gue lama, apa mikirnya apa gimana? Bukan otak, tapi otak itu ngobrol. Otak itu ngobrol. OTA, otak. Otak. Ngobrol. Ya. Terus lama itu enak, jadi ngobrol enak. Oh, Jadi siap. Makanya Kebetulan gue agak lumayan santai nih 15 menit. Wah, lumayan ya. Alhamdulillah lah. Di sela-sela kesibukan Fadi Iskandar yang nanti sore live gitu. Ada live insert, nanti kalau mau lihat aja nanti. Bisa masuk. Live insert jalan, terus jalan. motret jalan. Masih. Wah, ini hasil fotonya si Fadli Iskandar nih udah bisa nyanyi Rio motret. Oh, enggak lah, dia mah lebih bagus. Enggak, sama lah. Nah, sebenarnya kalau foto tuh nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek, karena kan itu balik lagi soal taste ya, sama penikmatnya siapa gitu. Pasarnya kemana nih? Kabarnya lu asli Minang kan atau gimana sih? Kabar dari siapa ya? Wah, ini boleh nge-vape nggak sih di sini? Bisa aja. Boleh. Boleh ya. Bukannya Minang atau ada Sumateranya nggak sih? Mungkin gini, banyak orang tahu gua orang Bandung. Karena gue lahir di Bandung, gede di Bandung, kemudian gue sekolah dari TK 0 besar sampai SMA kelas 1 di Bogor. Oh, Jadi budaya yang gue bisa itu Sunda. Sebenarnya tadi gue mau nolak ketemu sama lu, karena gue nggak bisa bahasa Padang. Karena kalau dibilang gue Padang murtad. Padang murtad. Karena gini, darah gue Padang. Darah Padang. Bokap kandung gue almarhum Padang. Nyokap gua Padang. Kakek gua Padang. Nah, makanya kakek nenek dari nyokap gua Padang. Kakek gua dari almarhum bokap itu Aceh. Jadi Padang 75, Acehnya 25. Tuh kan, gitu. makanya. Jadi sana enggak salah. Ambo Cieda. Gua cuma tahu itu doang soalnya. Iya, maksudnya emang murtad sih lu. Kan? Gua bahasa Padang itu gua cuma bisa tahu oto. Oto apa? Mobil. Bener ya? Bener ya, oto. Terus sama bahasa-bahasa yang diajarin yang nggak benernya gitu. Oh, jangan lah. Nah, itu jangan. Okay. Kita channel sopan. Nah, jadi lu ngerti gak sih bahasa Minang? gue suka ketika gue nanya sama lu, gue nggak ngerti bahasa Padang nggak apa-apa, tapi lu mau bilang lu mau coba pakai bahasa Indonesia. Tapi gini, kalau misalnya memang channel lu fokus untuk mengenalkan budaya Padang, bagaimana cara berbahasa Padang, it's okay. Gue coba untuk mengerti. tapi gini, kalau misalnya bintang tamu lu nggak paham bahasa Padangnya, nanti lu translatein, nggak apa-apa gitu. Tapi lu emang gak ngerti bahasa Padang sama sekali? Kalau dialog ya, bukan kata per kata gitu, dialog mungkin sama lah kayak bahasa Inggris ya kan. Nggak semuanya bahasa Inggris kita tahu artinya, tapi karena udah dalam satu bentuk sentence gitu, kita paham maksudnya apa kayak gitu. Di Padang di mana? Tahu nggak kampung asli bokap nyokap di mana? Mati gue. Yang gue tahu itu Jalan Pemuda. Ya, Pemuda. Di Ciledug juga ada Jalan Pemuda. Ya pokoknya gue di Bukit Tinggi, di Padang. Nih, Pariaman. Ya. Solo. Ya. Payakumbuh. Pokoknya nyokap gue tuh ada Tinggi. Caniagonya. Kakek gue dari nyokap gue ada Kotonya. Lu harus tanya silsilah lu gitu. Kan masalahnya itu. Kebanggaan lo, Bro. Iya, gue bangga jadi orang Padang. Karena apa? Orang Padang di seluruh Indonesia ada, men. Bener nggak? Sampai ke Wamena ya. Iya, itu dia. Biar kayak di studio gitu. Kenapa gue bilang gue Padang murtad? Ya karena gue dibesarkan di budaya Sunda. Dan gue dari juga, lahir. dari lahir, dan gue juga sekolah SMA dan kuliah di Jogja. Oh, Jogja. Jadi udah campur-campur gitu. Tapi yang pasti kalau misalnya ditanya lo orang mana, ya gue orang Indonesia gitu. Lebih Nusantara. Lebih Nusantara gitu, karena di dalam darah gue Padang, budaya gue Sunda, gue bisa ngomong Jawa juga gitu loh. Di rumah itu nggak ada bahasa Minang sama sekali ya sama nyokap ya? Nggak ada sama sekali. Karena ya nyokap gue juga gedenya lahir di tanah di Jawa Barat. Berarti gitu. udah 3 generasi berarti ya, udah merantau. Iya, dari kakek gue pejuang dulu, ABRI. Terus merantau ke Jawa Barat, punya istri, punya anak. Nah, anaknya kakek nenek gue, emak gue. Nah, terus gue lahir juga di Bandung juga gitu loh. Jadi emang udah lama banget dari tahun berapa. Wajar gitu. aja sih. Jadi si Fadi nggak bisa bahasa Minang. Ya mohon maaf ya gitu. Tapi gue yang lucu gini.
waktu zaman gue masih kuliah di Jogja, jadi setiap gue mau sakit, gue tuh paling anti ke dokter dulu. Dulu. Karena dulu zaman kuliah, gue uang jajan pas-pasan ke dokter mahal. Berarti lebih ke ekonomi ya? Lebih ke ekonomi. Bukan takut suntik atau apa? Itu juga. Itu juga. Jadi gue selalu ketika badan gue udah gak enak, gue kayak udah mau sakit kan. Biasanya ada juga tuh yang ngerasain kadang-kadang, wah ini waktunya istirahat, atau ini waktunya harus ke dokter, atau harus suntik vitamin. Nah, cara gue ngakalin biar gue nggak langsung sakit drop parah, gue selalu pergi ke tempat restoran Padang yang enak. Setiap gue habis makan Padang, badan gue kayak seger lagi. Nggak tahu kenapa, nggak tahu sugesti, nggak tahu apa, tapi ini penting mungkin banget itu nih. karena emang lidah kali ya, dapat makan enak tuh gitu. Jadi lebih jiwa dan raga itu tersiram. Masih ada gitu. Jadi kalau bisa dibilang gue bangga sama Padang, ya bangga gue. Apalagi ayam pop, rendang. Gue masih inget tuh kalau makan ke Bukit Tinggi apa Lamun Ombak ya. Oh iya, jalan Padang Panjang di Padang Gitu. Panjang. Tapi kalau bisa di Padang, yang gue aneh, gue pernah berapa kali ke Padang, gue nyari warung Padang di sana nggak ada, men. Ya, itu kan di tempat asalnya. Berarti stiker atau apa nggak ada Gua di juga, situ. kok nggak ada tulisan rumah makan Padang ya, kata gue ya. Aneh nih Padang, gue bilang gitu. Tapi kalau di luar Sumatera Barat ya ada. Ada, iya. Iya kan? Oke, terjawab berarti ya. Basic lu apa sih? Kenapa lu bisa jadi host insert gitu? Tiba-tiba lu muncul, jadi buat sana-sana yang nggak tahu nih. Kalau diceritain panjang ya, karena gue kalau dibilang sekarang gue udah 5 tahun di insert. Tuh, udah tahun kelima. Tahun kelima di insert, terus sebelumnya gue 4 tahun di TV channel. TV channel. Ya, di TV channel gue 4 tahun di sana. Di sana gue bawain hampir 7 program. Terus habis itu sebelumnya lagi, jadi sebenarnya di dunia entertainment ini gue tidak sengaja tercebur. Karena waktu zaman gue masih SMA, malah kelas 3, gue ditawarin untuk jadi penyiar di salah satu TV lokal di sana, Jogja TV. Ada salah satu namanya Mas Pras, dia ngundang gue untuk datang ke studio sana, bilangnya pengen coba casting. Gue bilang, kan gue nggak bisa ngomong depan kamera karena gue nggak tahu di dunia hiburan itu seperti apa. Cuman karena memang ini kesempatan, terus nyokap gue bilang udah coba aja gitu kan. Terus dan gue juga nggak enak menolak ajakan itu, jadi gue coba aja gitu. Gue datang, gue duduk nungguin. Ternyata pas lagi mau siaran, gue tiba-tiba udah masuk aja in frame. Gue nggak ngomong loh, gue nggak bisa ngomong, gue bingung kayak mau ngomong apa. Iya, jadi si hostnya itu nanya-nanyain gue kuliah di mana sekarang, kan ini kebetulan juga lagi casting untuk jadi host gitu. Jadi gue kayak di interview gitu, jadi gue nggak bisa ngomong sampai akhirnya gue baca program ini tuh bawain programnya apa gitu. Jadi Pelajari lah gitu ya. gue pelajari apa segala macem. Akhirnya learning by doing sih, gue banyak nanya sama senior gue, sampai akhirnya gue jadilah presenter di TV lokal itu gitu. Dan ya syukur alhamdulillah, maksudnya banyak ilmu yang gue dapat gitu. Tapi ilmu yang banyak gue dapat lagi adalah ketika gue ke Jakarta, ternyata Jakarta itu keras main hidup. Keras. Lu ke Jakarta berarti lu emang udah ada niat berarti ya? Oh enggak, Belum juga? salah. Belum niat juga? Berarti belum. Gue nggak ada niat sama sekali di dunia entertainment, jujur nggak ada niat. Jadi gue lulus kuliah, Lu ambil apa? UGM, ngambil keuangan, manajemen keuangan. Mantap nih keuangannya Gitu. nih. Terus gue lulus kuliah dengan ijazah gue, oke, gue mau kerja. Karena dulu rata-rata temen gue pasti ketika lulus, mau kerja di bank. Terus gue ngebayangin kalau kerja di bank, kalau bukan yang seorang PR atau marketing kan pasti banyaknya di kantor kan. Ya, Gue ya takut benar. sakit pinggang gitu. Dan walaupun sekarang Duduk gue memang cedera pinggang sih gara-gara main basket. Akhirnya Lulus ke basket ya? Nah, akhirnya gue ngelamar ke Trans TV, gue inget. Sebagai? AE, marketing. Oke. Gue ngelamar, jadi lulus kuliah, bawa ijazah, gue bangga, gue ngelamar jadi marketing di Trans TV. Alhamdulillah gue nggak diterima. Nggak diterima? Nggak diterima. Gue nggak diterima. Oke. Padahal nilai gue, ya gue nggak pinter-pinter amat sih. IPK gue terakhir 3,4. Jangan bilang 1 ya? 3,4. Ya itu kategorinya lu hebat. Gue sengaja nggak dikumlotin, karena kalau kumlot beban buat gue. Toleransi berkawan ya. Kalau kumlot iya, kalau kumlot kemampuannya begini, takutnya gitu. Mendingan kita merendah untuk meroket nantinya gitu. Siap. Gitu. Udah gitu gue ngelamar ke Trans, nggak terima.
akhirnya gue memutuskan untuk lanjutin kuliah gue lagi. S2? Enggak, gue ngambil ngelanjutin ekstensi. Kan gue selesai D3, maksud gue adalah kenapa gue ngambil D3 karena gue nggak pengen ngerepotin 4 tahun kuliah terus gue pengen cepet-cepet nyari duit. Karena gue untuk meringankan beban orang tua sambil kerja, gue bisa sambil kuliah lagi. Siap. Dengan uang dari gue. Oke. Gitu. Sendiri. Ternyata tidak berjalan mulus rencana gue. Gitu, karena gue nggak dapet kerja. Akhirnya kuliah gue dibiayain sama bokap gue lagi. Kembali ke bokap. Balik lagi bokap, yaudah kuliah aja di Bogor karena kan bokap nyokap gue tinggal di Bogor kan. Gitu tinggal di Bogor, yaudah kuliah lagi gue di IPB gue ngelanjutin. IPB. Terus akhirnya nyokap gue bilang coba deh casting. Nah gue udah nggak mau sebenarnya. Udah nggak minat lagi nih. Udah nggak minat gue maksudnya karena gue ngerasa gue nggak punya skill, gue nggak punya pengalaman yang banyak gitu. Secara kan gue dari TV lokal cuman ya udah deh gitu. Cuman ketika gue pikir-pikir ya juga sih karena kan gue kuliahnya malam. Terus gue dari pagi sampai ke sore tuh ngapain gitu. Tugas gue selalu beres. Ya kan, tugas selalu beres karena kalau nggak gue kerjain sendiri temen gue selalu bantuin. Jadi ada yang backup ya? Ya itu bagaimana pinter-pinter kita speak aja sama temen. Tolong dong bro, tolong dong sis, ini gue nggak paham nih. Atau ngerjain bareng gitu kan. Oke lah, gue turutin saran nyokap gue, yaudah gue pergi casting ke Jakarta. Gue dari Bogor, gue inget banget tuh naik bis Agra. Kalau misalnya ke daerah Kebon Jeruk, naik Agra berarti berhentinya di Lebak Bulus. Kalau misalnya mau daerah kota, gue dari Bogor naik kereta, kayak gitu loh. Masih hafal aja ya? Hafal, naik Kopaja casting, gue bawa baju. Jadi kalau udah nyampe tempat casting, gue ganti baju. Maksudnya biar kelihatan lebih rapi lah, nggak minyakan apa gitu kayak ya? gitu. Gue casting naik Kopaja, naik bajai. Gue paling suka naik bajai itu, enak bajai. Akhirnya 6 bulan gue casting. 6 bulanan casting. Alhamdulillah, gue nggak dapet Nggak ada yang jebol? Nggak ada yang jebol. Sama sekali Nggak ada jebol. Akhirnya ya udahlah, kata gue udah capek. Pas gue udah lagi fokus kuliah semester awal tuh yang ekstensi gue. ya? Tiba-tiba ada panggilan dari MNC waktu itu di channel. Terus gue datang ke Kemang casting. Tiba-tiba berapa hari kemudian katanya gue lolos apa nih? lolos jadi host di sana gitu. Ya, Wah, berarti gue udah ada planning, gue udah punya kerja nih. Usut, akhirnya gue berkembang di sana. Gue dipercaya membawakan beberapa program dari cuman 1, 2, 3 sampai total sebulan gue bisa bawain 7 program. Seminggu tuh bisa 7 ya? 4 atau 5 program beda-beda. Tapi untuk gue di situ adalah tempat pembelajaran gue. Iya, siap. Jadi apapun yang di sana gue belajar, kayak misalnya gue deket sama kreatif ya, gue deket sama produser, gue deket sama PA, event editor pun gue pengen belajar. Jadi gue ngeliatin cara ngedit gimana, gue ngeliatin bos-bos gue, produser gue ketika mereka meeting segala macem, bikin konten itu kayak gimana segala macem. Akhirnya kan secara nggak langsung wawasan kita nambah kayak gitu kan. 4 tahun di sana, gue diajak untuk casting di Insert gitu. Tapi sebelumnya ketika casting yang dulu yang gue 6 bulan gagal, gue udah casting juga Insert. Oh, sempat? Dari lulus kuliah, abis ngelamar kerja ke Trans TV jadi gue ditolak, gue disuruh casting Insert. Ditolak juga. Ditolak apa lagi? 2014 gue casting lagi, masih ditolak juga. Wih, udah banyak ditolaknya. 2015 gue itu dipanggil, tapi gue nggak pakai casting, ngobrol sama produsernya, nego segala macem. Akhirnya gue langsung oke, kita jalan. Oh, begitu aja udah Gitu aja, maksudnya kayak serius nih, kata gue. Itu namanya insert update. Jadi tengah-tengah antara insert pagi dan insert siang ada insert update. Kalau nggak salah ya? Jam 11. Itu programnya cuma setengah jam. Jadi berita-berita update yang nanti akan dibahas tuntas itu di insert siang gitu. Jadi gue kayak ngeling gitu. Gue jalan setahun. Ya alhamdulillah sekarang udah jalan mau 5 tahun gue di insert. Perjalanan yang cukup panjang ya untuk sebuah program, apalagi insert sekarang juga kan bentar lagi udah mau 17 tahun. Program 17 tahun itu bisa dikatakan luar biasa, maksudnya apalagi panjang banget panjang umurnya ya. Kayak gitu. Ketika gue pertama kali masuk insert, gue tuh diterima bener-bener kayak keluarga gitu. Gue pikir kan wah senioritas nih. Maksudnya kan ada Irfan Hakim, Indra. Ternyata mereka tuh nganggep gue tuh kayak adik paling kecilnya mereka gitu. Jadi gue banyak banget dikasih tips, gue banyak banget dikasih saran, gue banyak banget belajar segala macem. Jadi nyusulnya tuh gue agak cepet waktu itu gitu. Terus akhirnya ada kebijakan bahwa dance di closing itu dihapus.
Oh, dihapus. Makanya sekarang kita nggak pernah dance. Sekarang Setiap nggak lagi Posi ya? udah hampir berapa tahun ini udah nggak ada. Tapi dance-nya kita itu pasti bakal ditunggu-tunggu setiap ulang tahun atau acara insert. Nah, itu tuh. Jadi dibuat spesial banget gitu. Jadi Emang sebuah momen iya, berharga. jadi momennya jadi setahun 2 kali atau setahun sekali Iya, gua dibuat ngikutin seperti itu. terus. Jadi wah itu gila sih kalau misalnya giliran udah mau ulang tahun insert, semua host tuh deg-degan karena kita harus ngafalin tarian, ada koreografer, ada Iya, iya, iya. koreografinya gitu. Kayak aduh, ini gimana gitu, stres. Awalnya tuh selalu kita marah-marah. Ini gerakannya kok susah banget sih, ini susah banget gitu. Tapi alhamdulillah so far so good. Ketika ulang tahun yang kemarin bosnya dari Trans TV, Pak CT seneng banget sama hasilnya. Puas banget ya. Mbak Christine, Mbak Day, semua produser-produser gua juga pada seneng. Dan kita pun yang ngejalanin kayak gila ya, Dapet ya? kayaknya ini ulang tahun yang udah sekian belas kali, kayak ini tuh paling edan gitu loh. Kuat-kuat terbaik lu buat teman-teman yang lagi berjuang atau yang lagi mau berkreativitas di apapun medianya. Iya, gue nggak punya quote, gue cuma pengen sedikit cerita gitu. Ketika lu fokus sama apa yang lu jalanin, percaya deh, pasti Tuhan akan memberikan jalan. Fokus ya. Ya, fokus pertama, Tuhan akan memberikan jalan. Kalau misalnya dibilang, ya tapi kan Fadi juga awalnya nggak fokus. Cuman ya gitu, Nggak niat malahan ya. malah nggak niat gitu. Cuman ya gitu, maksudnya ketika lu udah segini, basahnya, tenggelamnya, ya udah, Udah lu sih, fokusin, nggak- akhirnya lu bisa menjadi seseorang gitu. Apalagi di zaman sekarang gitu, anak-anak milenials kan cita-citanya udah pada beda ya. Kalau dulu kita cita-cita kan mau masih jadi milenial, kawan. Hah? Gua enggak, men. Hah? Gua enggak milenial, mungkin mental gua agak toku kayaknya. Old school ya. Old school gua. Mental gua old school banget sih. Cuman kalau misalnya dilihat dari teman-teman sekarang itu, apapun bisa terjadi gitu. Apapun bisa terjadi ketika lu memang fokus ngejalaninnya gitu. Jadi intinya jangan pernah berhenti berusaha. Ketika lu berusaha, lu pasti bakal dapetin apa yang lu mau. Even kalaupun lu nggak ngedapetin apa yang lu mau, Tuhan tahu kok yang terbaik buat lu. Wah, benar. Gitu. Mantap. Itu sih yang selalu gue percaya. Kebayang sih pernah gue. Sana waktu tujuh nama batihan wa Javadi Iskandar kan urang Minang murtad ya. Jadi sedang ikut lah, terima kasih banyak Wak. Dan coba dong ngecek bahasa Minang lah sekali. Tambo jeda. Ya dari tadi lu tambo doang. Gue cuma karena gue doyannya ke rumah makan Padang kalau makan udah Makar ya, Makar Sari enak ya. Makar Jaya. Makar Jaya. Thank you sekali lagi, mudah-mudahan Yo, siap. semakin sukses, sehat selalu. Siap. Ya. Thank you. Tambo.